Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran ke-6 ya. Oke, coba kalian buka bukunya halaman 105 ya. Namun sebelum kita lanjut belajar, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Membaca doa selesai. Oke, kita lanjut. Buka bukunya halaman 105 ya. Nah, di pembelajaran ke-6 ini kita akan belajar tentang memerankan percakapan, kemudian kerjasama menjaga kebersihan di rumah, dan berkreasi dengan bangun datar. Oke, perhatikan bukunya dan simak penjelasan Miss ya. Nah, di situ ada ayo membaca. Lingkungan yang bersih pasti terlihat indah. Mari kita jaga lingkungan tempat tinggal kita agar selalu bersih dan asri. Kita hidup membutuhkan teman. Tanpa teman, hidup terasa sepi ya. Jadi kita itu jangan malu-malu ya. Misalkan baru masuk sekolah, di sekolah baru, kita harus terbiasa untuk menawarkan diri kita, memperkenalkan diri kita ya. Supaya apa? Supaya kita mengenal teman-teman yang baru ya, dan kita mempunyai teman yang baru ya. Karena kalau misalkan kita hanya sendirian, itu akan terasa sepi ya. Kita mau ngobrol sama siapa, mau main sama siapa. Karena itu tadi, malu-malu dalam memperkenalkan diri ya. Oke. Berteman itu bisa melatih berbicara kepada sesama ya. Jadi kita nggak cuma diem aja ya, kita bisa ngobrol ya kan. Nah, dari pertemanan itu kita mulai berlatih dari kecil, kita sudah pandai berbicara dengan orang gitu ya. Nanti kalau sudah besar, ketika kalian terjun ke, maksudnya sudah memasuki dunia pekerjaan, kalian sudah tidak malu-malu lagi ya. Masa iya udah gede, udah kerja, mau dapat teman aja mesti malu-malu ya. Biasanya kalau sudah besar itu malah semakin berani ya. Hey, perkenalkan nama saya misalkan Willy. Saya lulusan misalkan saya lulusan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini bekerja bagian guru, misalkan bagian Wakasek misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah terbiasa dari kecil ya. Seperti itu. Kemudian berteman bisa melatih kerjasama dan saling berbagi. Nah, itu gunanya ya. Dari kecil misalkan Miss minta kalian berkelompok. Nah, kan kalau punya teman jadi bisa milih, bisa bergabung dengan teman-temannya, bisa bekerja sama, terus saling berbagi, kalau punya makanan berbagi, kalau punya rezeki lain berbagi ya. Jadi nggak cuma sendirian aja. Kemudian melakukan kerjasama dapat meringankan pekerjaan. Betul ya, contohnya piket kelas ya. Piket kelas, makanya kenapa setiap guru-guru itu selalu memberikan jadwal piket kelas gak cuma satu orang, supaya siswa-siswanya itu belajar bekerja sama, bergotong royong ya.
Coba bayangin, kelas seluas itu disapu yang nyapu cuma Kenzi doang. Gimana rasanya? Pasti Kenzi pegel, capek, ya kan? Nah, maka dari itu dibuatkanlah jadwal piket dengan berkelompok agar para siswa-siswi dapat bekerja sama dan meringankan pekerjaan. Oke. Lanjut, buka halaman selanjutnya. 106 ya. Nah, 106 ini di sini ada sebuah percakapan. Ayo baca ya. Togar berbicara kepada teman-temannya. Mereka semua mempunyai ide untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih. Nah, ini karena apa? Karena Togar ini mempunyai banyak teman-teman. Mereka tidak malu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar mendapatkan teman yang banyak. Oke. Yang pertama ada Reza. Di lingkungan rumahku, warga suka membuang sampah sembarangan. Lingkunganku menjadi kotor dan tidak sehat. Di sekitar rumahku juga tidak bersih. Banyak daun berserakan dan tidak disapu. Kemudian lanjut Togar. Di sekolah kita tidak banyak pohon. Suasana menjadi panas dan tidak sejuk. Lanjut Hasan. Saat musim hujan, selokan di depan rumahku meluap. Air kemana-mana, sampah-sampah sampai di depan rumah. Ternyata sampah-sampah tersebut menyumbat selokan. Tony, ayo kita bekerja sama membersihkan lingkungan kita. Baik Tony, mari kita bersama-sama membersihkan selokan dari sampah dan menanam pohon. Ayo kita mulai bekerja sekarang. Siap. Nah, dari percakapan ini, Togar dan teman-temannya ini punya apa? Punya jiwa penolong ya, punya jiwa pemberani ya, peka terhadap lingkungan sekitar ya. Jadi siapa yang punya ide untuk mengajak teman-teman bekerja sama membersihkan lingkungan rumah? Ya, itu adalah idenya Hasan. Idenya Tony. Mohon maaf ya. Itu adalah idenya Tony. Nah, dari idenya Tony ini mereka sepakat untuk sama-sama membersihkan selokan ya. Jadi itulah gunanya kita berteman ya. Jadi kalau misalkan berteman itu jangan main terus ntar 3 menit atau enggak 5 menit kemudian marahan ya. Itu pertemanan tidak sehat ya. Pertemanan yang sehat itu seperti ini ya. Sama-sama peka terhadap lingkungan itu ya. Nah, kebiasaan baik ini akan ke bawah sampai kalian dewasa nanti ya. Nanti kalian sudah kuliah, sudah bekerja ya, akan terbawa kebiasaan baik ini kepada teman-teman baru kalian nantinya ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita skip aja dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lihat halaman 107 yang bawah. Perhatikan ya, kerjasama menjaga kebersihan di rumah. Togar dan teman-temannya kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Reza mengubur kaleng-kaleng. Ulan menyapu halaman. Togar menanam pohon. Kemudian Tony dan Hasan membersihkan selokan. Lingkungan mereka sekarang menjadi bersih. Lingkungan bersih, penyakit pergi. Lingkungan kotor, penyakit datang.
Mari kita bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadinya kita harus peka terhadap lingkungan ya. Miss, tapi teman-teman aku enggak satu perumahan, Miss. Gimana? Enggak apa-apa ya. Kalian bisa ngajak teman di satu perumahan kalian, satu gang kalian. Tapi Miss, teman-teman aku pada masih kecil ya. Ya sudah, kasih tahu aja gini. Hai, misalkan ya, Zalfa berteman dengan Siti. Siti yang masih di bawah Zalfa umurnya. Gini aja ngomongnya. Siti nanti kalau sudah jajan buang sampah ke tempat sampah ya Siti. Jangan diselokan. Nanti kasihan. Pas hujan selokannya mampet ya. Kasihan yang ngebersihinnya ya. Ayah kita kan selalu membersihkan selalu membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Jadi kasihan kalau misalkan banyak sampah. Nah, seperti itu kan kita bisa memberitahu, atau kalau tidak memberitahu kita kasih langsung contoh. Misalkan di depan Siti nih, kamu lagi jajan, terus kamu memberikan contoh yang baik kepada Siti. Buang sampahnya langsung ke tempat sampah. Nih Siti, gini ya, kalau buang sampah tuh langsung ke tempat sampah ya, nggak boleh kayak selokan, seperti itu ya. Jadi kita mencontohkan hal-hal baik kepada teman-teman kita yang lainnya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, karena sudah habis, perhatikan. Nah, setelah selesai kerja bakti, Togar dan teman-temannya bermain bersama. Mereka menyusun rumah-rumahan dari kotak-kotak kayu kecil. Nah, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ada berapa bentuk bangun datar untuk menyusun rumah? Ada bentuk persegi panjang, ada bentuk lingkaran, ada pula bentuk segitiga ya. Biasanya segitiga itu untuk apa? Bagian apa? Iya, bagian genteng ya. Nah, oke. Nah, amati bentuk bangun datar pada gambar bangunan di samping. Bentuk bangunan datar apa saja yang kalian lihat? Coba boleh kalian isi ya. Boleh kalian isi, tapi tidak dikumpulkan dulu ya. Oke. Karena pembelajaran sudah habis, Miss cukupkan sampai di sini. Ya, sebelum ditutup pembelajarannya, kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pesan Miss untuk semuanya, tetap jaga kesehatan. Hati-hati kalau lagi ke dapur, ke kamar mandi, di jalan ya. Pokoknya tetap hati-hati, jangan sampai menimpa kejadian buruk ya. Sehat-sehat selalu untuk semua murid-murid Miss serta keluarganya. Pokoknya semua kita mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Miss ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.